keistimewaan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Yang pertama, puasa 6 hari di bulan Syawal mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa 1 tahun lamanya. Hadisnya familiar, riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang puasa Ramadan, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka kata Rasulullah, dia dapat pahala puasa seperti orang yang puasa 1 tahun lamanya. Sebagian kaum muslimin tidak mengetahui. Ternyata Ibnu Rajab menjelaskan ada pendapat ulama salaf, yaitu Abdullah bin Mubarak, salah seorang tabi'ut tabi'in, yang menafsirkan bahwasannya yang dimaksud mendapatkan pahala puasa 1 tahun itu adalah pahala 1 tahun puasa wajib. Catat itu pendapatnya Abdullah bin Mubarak. Yang dimaksud mendapat pahala selama 1 tahun berpuasa, pahala 1 tahun puasa wajib. Subhanallah. Kita cuma diminta puasa 30 hari Ramadan, kemudian 6 hari Syawal. Tapi dapat pahalanya seolah-olah puasa 12 bulan. Worth it nggak, Wah? Worth it nggak? Puasa 36 hari, dapat pahalanya 1 tahun. Worth it. Ya, coba Umahat, anak kasih ilustrasi dunianya. Kata suami Umahat, sudah kamu cukup layani saya 36 hari saja. Tapi tetap kamu saya kasih uang jajannya 360 hari. Pengen nggak punya suami kayak gitu? Melayaninnya cuma 36 hari. Tapi tetap dikasih jajannya 365 hari. Bukan worth it banget. Sama tuh. Rasulullah bilang puasa 36 hari, tapi pahala yang dikasih 1 tahun. Makanya sungguh rugi sekali yang nggak puasa 6 hari di bulan Syawal tanpa ada uzur syar'i. Dia lewatkan itu pahala 1 tahun. Bahkan tadi pendapatnya Abdullah bin Mubarak, puasa yang dimaksud puasa, pahala puasa 1 tahun, pahala puasa wajib. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, puasa 6 hari di bulan Syawal, siapa yang melakukannya itu menandakan puasa Ramadannya diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal, itu tanda puasa Ramadannya diterima oleh Allah Ta'ala.
Kenapa puasa 6 hari di bulan Syawal jadi tanda puasa Ramadan seorang hamba diterima oleh Allah? Karena ulama punya kaidah. Kaidahnya jazaul hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan kebaikan yang Allah terima, Allah mudahkan hamba tersebut melakukan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Balasan puasa Ramadan yang Allah terima, maka Allah mudahkan hamba itu puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka ini jadi tanda umahat. Kalau orang puasa Ramadannya diterima oleh Allah, salah satu tandanya Allah mudahkan dia puasa 6 hari di bulan Syawal. Begitu juga dalilnya dari Al-Quran, firman Allah Ta'ala, surah Al-Lail ayat 5 sampai 7. Allah berfirman apa? Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang bersedekah atau wattaqo dan dia bertakwa wasaddaqa bil husna, sedekah dan takwanya diterima oleh Allah dan dia membenarkan adanya balasan di surga, kata Allah fasanuyassiruhu lil yusra, kami mudahkan dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Maka ini kaidah umahat, ya. Balasan kebaikan yang Allah terima, Allah mudahkan hamba tersebut melakukan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Sebaliknya umahat, kebaikan yang Allah tolak dari seorang hamba yang Allah nggak terima, maka Allah jerumuskan hamba itu setelah melakukan kebaikan dia jatuh dalam maksiat kembali. Nah, ini keistimewaan yang kedua, melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal, tanda puasa Ramadan seorang hamba diterima oleh Allah. Yang ketiga, kata Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, keistimewaan puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal berfungsi seperti sholat sunnah rawatib. Puasa 6 hari di bulan Syawal berfungsi seperti sholat sunnah rawatib. Apa fungsinya sholat sunnah rawatib? Menambal, menyempurnakan kekurangan-kekurangan puasa Ramadan kita. Siapa di antara kita yang merasa perfect puasa Ramadannya, umat? Puasa kadang kita belum bisa jaga pandangan. Puasa Ramadan kita juga seringnya lisan kita membicarakan sesuatu yang diharamkan. Apalagi Ramadan lagi rame-ramenya itu Selat Hormuz. Maha tahu nggak Hormuz itu nama apa? Panglima Persia yang dipenggal sama Khalid bin Walid. Makanya yang lebih pantas itu Muslim itu harusnya manggilnya Selat Khalid bin Walid. Hormuz itu kan panglimanya Persia. Ya, harusnya yang harusnya dikenang siapa? Ya Khalid.
sahabat, ya, bukan panglima Persianya. Ya. Nah, jadi puasa kita ini kadang banyak kekurangannya. Cara kita menambalnya, menutupinya, menyempurnakannya, puasa 6 hari di bulan Syawal. Kita sempurnakan puasa Ramadan yang banyak cacat dan kekurangan. Kan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salat." Amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba itu kan salatnya. Allah perintahkan malaikat untuk memeriksa bagaimana salat hambaku. Yang pertama dilihat apa? Salat fardu. Kalau salat fardunya banyak cacat dan kekurangan, Allah berkata kepada malaikatnya, lihat apakah hambaku melaksanakan salat-salat sunnah. Maka sama tuh kata Ibnu Rajab. Ketika nanti pada hari kiamat puasa Ramadan kita dihisap oleh Allah, maka Allah akan lihat puasanya cacat atau tidak. Kalau banyak cacatnya, maka Allah perintahkan malaikatnya, lihat apakah hambaku puasa juga di bulan Syawal ini sebagai tambalan puasa Ramadan yang banyak kekurangan. Maka ini keistimewaan yang ketiga, puasa 6 hari di bulan Syawal menambal kekurangan puasa Ramadan kita. Yang keempat, keistimewaan puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa 6 hari bulan Syawal, siapa yang melakukannya itu berarti tanda dia hamba yang bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala. Orang yang melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal, tanda hamba itu hamba yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Nikmat apa yang dimaksud tuh Maha? Nikmat bisa berjumpa dengan Ramadan. Nikmat Allah ampuni dosa-dosa kita setelah Ramadan. Makanya kata Ibnu Rajab, apakah ada nikmat yang lebih pantas untuk kita syukuri kecuali nikmat Allah ampuni dosa-dosa kita setelah Ramadan. Maka lebih pantas kita mensyukuri nikmat ini dengan cara apa? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan ini kebiasaan salafus soleh kita. Ibnu Rajab mengisahkan salafus soleh dulu, kalau mereka diberikan taufik oleh Allah, bisa bangun sholat malam, sholat tahajud dan witir di malam hari, maka mereka di siang harinya bersyukur. Dengan cara apa? Mereka puasa di siang hari. Gitu ya, ulama salaf itu luar biasa. Mereka bisa bangun sholat malam, sholat tahajud, sholat witir, bisa berdoa di sepertiga malam yang terakhir. Mereka syukuri nikmat itu dengan cara apa? Mereka puasa di siang hari. Kalau orang zaman sekarang kan kebalik. Mentang-mentang udah bangun sholat malam, tahajud witir, siangnya dia maksiat. Alhamdulillah. Ya, ulama salaf tuh bisa beramal soleh, syukuri.
Ya, caranya dengan apa? Dengan beramal soleh lagi. Syukur itu kan nggak cukup dengan lisan kita ngucapin Alhamdulillah. Tapi syukur yang terbaik apa? Dengan kita beramal soleh. Tambah ketaatan kita kepada Allah. Kan ini yang Allah bilang dalam Al-Quran. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang mereka bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Itu maksudnya mereka bersyukurnya tapi tidak dengan beramal soleh. Orang yang bersyukur dengan beramal soleh itu sedikit, kata Allah. Makanya syukuri nikmat ini. Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Allah mudahkan kita qiyamul lail di Ramadan. Allah gugurkan dosa-dosa kita di Ramadan. Syukuri nikmat ini dengan cara puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini tanda syukur seorang hamba setelah Allah ampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan. Yang kelima, keistimewaan puasa 6 hari di bulan Syawal, kata Ibnu Rajab, orang yang bisa melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal itu tanda dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi itu jadi tanda orang itu dapat malam Lailatul Qadar. Jadi nggak usah berdebat tuh mahal. Kemarin Lailatul Qadar malam 27 apa malam 29? Nggak perlu diperdebatkan. Ya. Saya yakin kemarin malam 27 itu. Kenapa kok kamu yakin malam 27? Karena malam 29 saya udah pulang kampung. Ya. Jadi nggak perlu diperdebatkan. Lihat tandanya, Allah mudahkan orang itu puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena orang yang dapat malam Lailatul Qadar itu ibadahnya tidak musiman. Karena keberkahan malam Lailatul Qadar itu menjadikan orang itu continue ibadahnya setelah Ramadan. Jadi nggak mungkin orang dapat malam Lailatul Qadar, Syawalnya dia merosot tajam. Itu nggak mungkin, Umar. Karena keberkahan malam Lailatul Qadar itu membuat orang ini bisa konsisten. Termasuk setelah puasa Ramadan, dia lanjutkan tuh dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi itu tandanya orang yang dapat malam Lailatul Qadar. Jadi jangan sampai kita kendor ini. Baru tanggal berapa sekarang? 13. Kue nastar masih ada kan? Masa kalah sama kue? Ya, kue sagu masih ada. Keripik bawang masih banyak. Belum kacang. Ya. Jadi ini orang yang dapat malam Lailatul Qadar itu continue ibadahnya. Makanya salah satu tandanya dia puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Dan ketentuannya ini sebetulnya fleksibel. Ya. Umahat kan sering nanya tuh, Ustadz, saya ini punya utang puasa banyak. Jadi saya harus kodok dulu
atau puasa sunnah Syawal dulu. Sebetulnya yang berpendapat harus kodok dulu, kemudian baru puasa sunnah Syawal, itu adalah pendapatnya mazhab Hambali saja. Memang mereka berpendapatnya demikian. Ya, ulama mazhab Hambali termasuk Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, memang mereka mewajibkan puasa kodok dulu, baru kemudian puasa sunnah Syawal. Tapi ternyata mayoritas ulama justru mereka membolehkan kalau memang puasa kodoknya tidak mampu ditunaikan Syawal semuanya, mereka membolehkan dahulukan puasa sunnah Syawal, baru nanti kodoknya setelah Syawal. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah, kan begitu kan? Dalam hadis Bukhari, Bunda Aisyah bilang apa? Apa hadisnya, Mah? Kata Ibunda Aisyah, saya baru bisa mengkodok puasa Ramadan saya di bulan Sya'ban. Karena sebab apa? Kedudukan Rasulullah yang begitu agung di sisi. Ya. Artinya di sini mengkodok itu memang wajibnya disebut ulama wajib muasa. Wajib muasa itu wajib apa? Yang luas memang waktunya. Walaupun memang sebaiknya dikodoknya di awal. Itu kan idealnya, Mbak. Idealnya seperti itu. Tapi ternyata mayoritas ulama membolehkan kalau ada uzur syar'i. Misalnya ada seorang akhwat, Ramadan kemarin dia sakit 30 hari nggak puasa. Kalau dia kodok semuanya di Syawal, ya dia nggak bisa puasa Syawal. Maka cukup bagi dia mengkodok sebagiannya. Kemudian nanti dia lanjutkan lagi setelah Syawal. Jadi sebetulnya puasa sunnah Syawal ini fleksibel. Ya, bahkan ini jadi pendapat mayoritas para ulama membolehkan. Dan insya Allah sama, dia tetap dapat pahala seperti orang yang berpuasa 1 tahun. Ya, apalagi puasa Syawal juga tidak harus berurutan. Boleh di sela-sela, di jeda. 1 hari Syawal, 3 hari nggak puasa. Nanti puasa lagi. Tapi biasanya kalau udah dijeda itu berat lagi. Biasanya tuh yang paling berat kan mulainya. Mulai puasa sunnah Syawalnya tuh agak berat tuh. Karena makanan masih banyak. Ya, saya tadi hari pertama masuk sebetulnya. Hari pertama masuk kampus meeting. Kirain memang pada banyak puasa juga masih. Disediain jamuan makan. Saya udah terlanjur sahur. Ya. Jadi ya sudah, memang bukan rezekinya. Oke. Ya. Baik, ini sedikit Umar ya tentang keistimewaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, Allah mudahkan kita semua untuk melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal ini. Amin. Allah. Baik, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Masih melanjutkan bab tentang pembahasan tatoyur, menganggap sial karena sesuatu yang dia lihat atau yang dia dengar
atau yang dia temui. Kita sudah bahas sampai dalil yang keenam ya. Dalilnya ada berapa Umar? Ada 7 kan? Hah? Oh hadis ke-6. Coba kita murojaah sedikit Umar. Dalil dari bab ini ada berapa? Yang pertama kan dalilnya Al-Quran surah Al-A'raf ayat 131. Allah berfirman, ala innama ta'iruhum indallah walakinna aksarahum la ya'lamun. Ini bercerita tentang kaumnya Nabi Musa yang mereka menganggap Musa dan pengikutnya ini jadi sebab kesialan mereka. Kalau mereka tertimpa kesusahan, kekeringan, maka mereka melemparkan kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. Ini gara-gara Musa dan pengikutnya nih. Hujan gak turun, kita jadi kekeringan, ditimpa musibah. Makanya Allah jawab dengan ayat ini surah Al-A'raf ayat 131 kata Allah ala innama ta'iruhum indallah. Kesialan kalian, kesusahan kalian itu sudah Allah yang menetapkannya. Bukan karena sebab Musa dan juga pengikutnya. Hari ini kan orang zaman sekarang juga gitu ya. Kalau ada gempa menimpa suatu tempat, oh ini gara-gara ajaran Wahabi nih. Ya. Kalau tertimpa banjir, oh ini gara-gara Wahabi. Ya, mereka menimpakannya kepada siapa? Orang-orang yang justru menegakkan sunnah Rasulullah. Ya. Nah, ini dalil yang pertama kan. Dalil yang kedua surah Yasin. Yang Ummahat sering baca kan setiap malam Jumat. Ayat 19. Allah bercerita juga nih tentang utusan-utusan yang Allah utus untuk mendakwahkan suatu kaum yang mereka sesat. Ketika ya mereka didakwahkan ya mereka kan malah mengingkari itu. Kan Allah sebutkan itu dari surah Yasin ayat 18-nya. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna apa lanjutannya Mbak? Pokoknya ada yang diutus oleh Allah untuk mendakwahkan satu kaum ini yang awalnya Allah utus itu cuma 2 orang. Tapi kaum yang didakwahi ini mengingkari. Maka Allah tambahkan dengan 1 orang lagi. Maka ternyata kaum ini juga mengingkari. Ya. Makanya akhirnya mereka mengatakan qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Ya. Kata 3 orang yang mendakwahi kaum ini, sesungguhnya kesialan yang menimpa kalian itu karena sebab amal kalian. Apakah kesialan kalian gara-gara kami memperingatkan kalian? Bukan itu. Hanya Allah abadikan ini. Kesialan mereka justru karena dosa yang mereka lakukan. Kemudian dalil yang ketiga, hadis baru. Hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. Hadis tentang Rasulullah bersabda, la adwa wa la tiyarata
wala hammata, wala safara. Dalam hadis riwayat Muslim ada tambahan wala nau'a, wala hula. Kata Rasulullah, tidak ada itu yang namanya penyakit menular. Masih ingat nggak maksudnya apa ini, Umar? Apa maksudnya? Tidak ada penyakit menular. Tidak ada penyakit menular karena sebab kesialan. Karena sebab apa? Tatoyur. Nggak ada orang itu tertular penyakit karena sebab apa? Tatoyur. Tidak ada. Betul, ada penyakit yang menular, tapi bukan karena sebab apa? Tatoyur. Yang kedua, wala tiarota. Tidak ada yang namanya tatoyur. Yang ketiga, wala hamata. Tidak ada kesialan karena sebab burung hantu. Yang keempat, wala sofa. Tidak ada kesialan karena sebab bulan Safar. Dalam hadis riwayat Muslimnya ada tambahan wala nau'a. Tidak ada kesialan karena sebab bintang. Yang sekarang itu disebut dengan zodiak. Nah, nanti setelah bab tatoyur ini umat itu diberikan judul oleh pengarang kitab tauhid Babut Tanjim, bab mempelajari ilmu perbintangan. Jadi setelah bab ini belum selesai umat, itu di terjemahannya selesai. Ada lagi terjemahan yang bab keduanya, yang di buku keduanya. Nanti ada bab tanjim. Nanti setelah selesai tatoyur ini, bab mempelajari ilmu perbintangan. Ya. Nah di sini Rasulullah sebut wala nau'a, tidak ada kesialan karena sebab bintang. Apakah dia mengaitkan kejadian yang ada di muka bumi dengan bintang? Itu tidak ada. Itu masuk ke dalam syirik besar. Atau meramalkan yang akan terjadi pada seseorang itu berdasarkan zodiak bintang. Itu juga bagian dari kesyirikan. Nah ini yang dimaksud wala nau'a. Kemudian kata Rasulullah wala hula. Tidak ada yang namanya hantu. Ya, hantu itu kan halusinasi saja. Tidak ada yang namanya ya orang yang sudah mati dia gentayangan. Ya, itu nggak ada umaha. Itu biasanya hanya jin-jin yang iseng saja, dia menyerupai orang yang sudah meninggal itu. Padahal nggak ada, ya, nggak ada secara dalil yang menyebutkan orang yang sudah mati ya sudah dia nggak bakal bisa hidup kembali. Arwahnya juga tidak gentayangan. Tapi keyakinan di Jawa gitu ya, ya nggak Umar. Bulan Syuro itu kan diyakini bulan arwah-arwah itu gentayangan. Balik lagi ke rumahnya katanya. Makanya sebagian ada yang nyiapin makanan. Ya, makanya dinamakannya bulan Syuro, bulan yang menyeramkan. Padahal dalam Islam itu termasuk bulan haram, bulan yang disucikan. Nah ini dalil yang ketiga kan, hadis. Dalil yang keempat, hadis juga. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, la adwa, tidak ada penyakit menular karena sebab kesialan. Wala tiarota, tidak ada juga yang namanya tatoyur, menganggap sial karena dia ketemu orang yang cacat, karena dia ketiban cicak, karena dia nabrak kucing. Nggak ada kesialan yang disebut dengan tatoyur ini. Kemudian kata Rasulullah wa yujibuni al-fa'lu.
Sungguh mengagumkanku yang namanya al-fa'l. Apa itu al-fa'l? Kata Rasulullah, al-kalimatut thayyibah. Kalimat yang baik. Maka di sini Rasulullah ingin menjelaskan kalimat-kalimat yang baik, maka itu tidak termasuk dalam tatoyu. Ya. Jadi ada orang ingin safar, dia ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Insya Allah ya, kita berdoa semoga kita selamat sampai tujuan. Kalimat-kalimat yang baik yang dia ucapkan. Semoga tidak macet di tengah jalan. Ya, semoga perjalanan lancar. Ini semua kalimat-kalimat yang baik, maka itu tidak masuk dalam kategori tatoyi. Ini dalil yang berapa? 4. Kan dihitung dari Al-Quran. Berarti yang kelima, hadis riwayat Abu Daud dari Uqbah bin Amir. Rasulullah SAW disebut di dalam majelis beliau tentang at-tiyarah, tentang kesialan. Maka Rasulullah SAW bersabda, ahsanuhal fa'lu wala taruddu muslima. Yang paling baik itu adalah seseorang bersikap optimis dengan cara apa? Mengucapkan kalimat-kalimat yang baik al-fa'l. Makanya kata Rasulullah, fa idza ra'a ahadukum ma yakrah. Apabila salah seorang dari kalian melihat perkara yang tidak dia sukai, maka hendaklah dia berdoa, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bik. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau yang mendatangkan kebaikan-kebaikan. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah keburukan-keburukan kecuali Engkau yang mencegah keburukan itu, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan. Lihat, ini salah satu apa? Al-fa'l, bentuk kalimat yang baik yang kita ucapkan ketika kita melihat apa? Melihat perkara yang tidak kita sukai. Melihat perkara yang sepertinya terbesit tuh. Wah, nanti bakal sial ini. Maka kita berdoa dengan kalimat-kalimat yang baik. Ini dalil yang kelima. Yang keenam, hadis Ibnu Mas'ud marfu sama dari Rasulullah juga. Rasulullah SAW bersabda, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tatoyur itu kesyirikan, tatoyur itu kesyirikan. Syirik besar, syirik kecil, mah? Nah, syirik besar atau syirik kecil? Hah? Tatoyur masuknya apa ini? Syirik besar atau syirik kecil? Tuh, bukan udah dijelasin. Hah? Jadi masuknya apa? Tergantung. Tergantung apanya? Kalau dia menganggap jadi mati mic-nya, Mbak. Cek, cek. Nyala nggak nih? Enggak. Cek, cek. Belum. Cek, cek.
Enggak kedengar. Tapi yang online bilang kedengaran jelas. Baik, ini pakai mic yang lain nggak apa-apa sudah, Mbak. Jadi dirinci, Umar. Tatoyur itu masuknya syirik kecil atau syirik besar, hukum asalnya tatoyur itu masuk dalam syirik kecil karena dia meyakini ada sebab yang dia tetapkan yang itu tidak ditetapkan oleh Allah. Makanya Anda pernah jelaskan, sebab yang diterima oleh syariat itu hanya dua saja. Yang pertama sebab syar'i, yang kedua sebab kauni. Ummahat sakit, kemudian minum air zam-zam. Itu termasuk sebab tidak? Iya. Sebabnya sebab apa? Syar'i. Karena ada hadis, air zam-zam itu obat dari segala penyakit. Maka itu bisa jadi sebab syar'i. Makan kurma ajwa 7 butir setiap pagi supaya terhindar dari apa? Racun dan sihir. Itu juga sebab syar'i. Maka boleh kita bertawakal kepada sebab syar'i tersebut. Yang kedua, ada yang namanya sebab kauni. Ummahat sakit, pusing, minumnya paramek. Kan nggak ada di Al-Quran dan hadis, tapi itu melalui apa? Sebab penelitian, ilmu pengetahuan. Obat yang seperti itu, walaupun ada efek sampingnya, dia bisa dijadikan sebagai salah satu sebab kesembuhan. Nah, tatoyur ini dia mendatangkan sebab yang tidak didatangkan oleh Allah. Tidak sebab syar'i, tidak juga sebab kauni. Ada orang ketiban cicak, dia jadi takut nanti saya tertimpa sesuatu yang buruk. Kan nggak ada hubungan sebabnya. Berarti sama dengan dia mendatangkan sebab yang Allah tidak datangkan sebab itu. Maka kalau dia meyakini bahwasannya ketiban cicak itu menjadi sebab dia tertimpa kesialan, walaupun itu datangnya dari Allah, maka ini jatuhnya syirik kecil. Tapi bisa jadi jatuh dalam syirik besar. Kapan jatuh dalam syirik besar? Kalau dia meyakini bahwa ketiban cicak itu satu-satunya sebab yang menyebabkan dia sial bukan datang dari Allah. Sebedain nggak Umar? Hah? Kalau syirik kecil gimana tadi? Dia meyakini sebab dia sial itu apa? Ketiban cicak. Tapi dia masih yakin ini ketetapan dari Allah. Dia ketiban cicak kemudian sial. Ini jatuhnya syirik apa? Kecil. Yang kedua, bisa syirik besar. Dia meyakini bahwasannya dia ketimpa kesialan ini satu-satunya karena ketiban cicak itu, bukan karena ketetapan Allah. Maka yang seperti ini nih jatuhnya dalam syirik besar. Nah, ini yang dinamakan Rasulullah at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tatoyur itu menganggap sesuatu sebagai pendatang kesialan itu menjadi sebab kesyirikan, bisa jatuh dalam syirik kecil, bisa juga syirik besar. Kemudian kata Rasulullah, wa ma minna illa
Innallaha yudhibuhu bitawakkul. Tidaklah manusia di antara kita kecuali dia akan tertimpa perasaan seperti ini. Artinya syaitan tuh selalu bisikin sama, oh gara-gara kamu nabrak kucing nanti kamu bakal sial tuh. Kadang kan muncul ya, oh saya takut sial nih. Maka kata Rasulullah, Allah menghilangkannya dengan cara apa? Tawakal kepada Allah. Maka ketika muncul dalam perasaan kita, kayaknya akan sial nih gara-gara ketiban cicak tadi, maka hilangkan itu dengan tawakal. Yakin cicak, kucing yang mereka nggak bisa mendatangkan bahaya kecuali hanya karena izin dari Allah. Nah, ini dalil yang kelima, yang keenam, Pak. 6 ya. Berarti kemudian yang ke-7. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini yang terakhir kemarin ya kita bahas, bahwasannya Rasulullah bersabda, man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad asyraka. Siapa yang membatalkan keperluannya, lampu, Masya. Perumahan elit Taman Sentosa mati lampu juga. Hai, qadarullah. Masya Allah. Jadi kata Rasulullah, siapa yang membatalkan keperluannya karena sebab tatoyur, maka dia telah jatuh dalam kesyirikan. Ada orang pengen safar, tiba-tiba dia baru keluar rumah, dia lihat orang kecelakaan. Dia anggap, wah saya mau jalan, tapi baru keluar rumah sudah ngelihat orang kecelakaan. Akhirnya dia batalkan safarnya, ini jatuh kepada kesyirikan. Karena kenapa? Dia batalkan safarnya karena sebab tatoyur. Gak boleh seseorang membatalkan apa yang sudah dia rencanakan karena sebab tatoyur tadi. Biasanya kalau kayak begini nanti akan jadi begini nih. Apalagi istilah pamali-pamali itu dihilangkan keyakinannya. Gak boleh ya. Makanya kata Rasulullah, hendaklah dia berkata, kan sahabat ada yang nanya, fama kafaratu dzalik. Kalau ada orang yang seperti itu, apa kafaratnya ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, kafaratnya dia ucapkan doa, Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Kafaratnya adalah dia mengucapkan doa, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu. Dan tidak ada kesialan kecuali kesialan yang engkau tetapkan. Dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya engkau saja. Maka di sini ya, kafarat dari orang yang jatuh kepada tatoyur, yang hukum asalnya syirik kecil ini, dia cukup membaca doa ini saja. Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Ya. Nah, ini pembahasan kita di pertemuan sebelumnya. Ya. Kita lanjut hadis yang terakhir dari bab ini, Ummahat. Berarti ini dalil yang keberapa?
Hah? Yang kedelapan dong. Tadi ketujuh. Hadis yang terakhir atau dalil yang terakhir, Ustaz. Alhamdulillah sudah nyala. Apa pakai genset? Hah? Oh tuh. Dalil yang terakhir hadis dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, innamat tiyaratu ma amdoka awraddaka. Bahwasannya ya Abdullah bin Abbas meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasannya Rasulullah bersabda, innamat tiyaratu. Kalau ada kata innama para ulama balaghah itu menafsirkannya itu maknanya hanyalah. Maknanya hanyalah. Maknanya pembatasan. Sama tuh kayak dalil orang yang berhak menerima zakat. Itu kan kata-katanya apa? Dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin wal wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Makanya ayat ini kan bilang di awal innama, maknanya hanyalah 8 golongan ini saja yang berhak menerima zakat. Makanya di luar 8 golongan ini nggak boleh menerima zakat. Karena di sini pakai lafaz apa? Innama, hanyalah. Anak yatim boleh menerima zakat nggak? Anak yatim. Duh, kok bingung banget? Susah pertanyaannya. Iya. Hukum asalnya anak yatim berhak menerima zakat tidak? Nggak ada, karena nggak disebut dalam ayat ini anak-anak yatim. Maka hukum asalnya anak yatim nggak berhak menerima zakat. Karena pakai lafaz apa? Innama. Maka sama di sini. Innama dalam hadis ini maknanya hanyalah. At-tiyaratu, tatoyu itu ma'amdoka. Apa yang membuatmu membatalkan rencana yang ingin engkau lakukan atau yang menjadikan engkau ingin melakukan sesuatu. Jadi dua itu indikator orang itu jatuh kepada tatoyu. Dia melakukan sesuatu karena sebab yang tidak didatangkan oleh Allah Ta'ala. Atau dia batalkan melakukan sesuatu karena sebab dia mendatangkan sebab yang tidak didatangkan oleh Allah. Saya kasih contoh, ada orang ya, dia melakukan suatu kebaikan karena
Dia meyakini ada kupu-kupu datang ke rumahnya. Maka dia anggap, oh kalau saya melakukan kebaikan nih, karena sebab ada kupu-kupu datang ke rumah saya, maka pasti balasannya itu jauh lebih besar. Maka ini sama dengan apa? Tatoyur. Dia melakukan sesuatu karena sebab apa? Ada kupu-kupu yang datang ke rumahnya. Berarti itu tanda dia harus melakukan kebaikan. Nah ini jadinya tatoyur. Atau sama tadi, tatoyur itu membuat dia membatalkan melakukan rencana tertentu. Yang itu nggak ada sebab syar'i, nggak ada sebab kauni juga. Kalau sebab kauni itu kan bisanya misalnya Ummahat pengen mudik, ternyata berita melaporkan macetnya sedang panjang. Maka itu boleh kita batalin Ummahat. Karena ada sebab apa? Kauni. Atau mungkin besok Jumat Ummahat pengen jalan-jalan. Apalagi kan PNS hari Jumat WFH. Gitu ya Ummahat ya. Senang dong yang suaminya PNS. WFH di rumah. Ya. Tapi ternyata justru hari Jumat dikabarkan itu akan terjadi macet karena long weekend jadinya. Jumat, Sabtu, Ahad. Karena prediksinya seperti itu, maka boleh kita batalin. Oh, karena macet nggak usah. Ya, sama lah kayak kemarin pom bensin tiba-tiba penuh. SPBU kan ngantri sampai ke jalanan. Ya, gara-gara muncul penjelasan awalnya katanya mau naik. Ya, akhirnya kan dibatalkan. Ya, maka yang seperti ini bisa jadi sebab kauni. Ya, kita melakukan sesuatu karena ada apa? Sebab kauninya itu bukan masuk dalam tatoyur. Tapi kalau melakukan sesuatu itu tidak ada sebab kauni, tidak ada sebab syar'i. Maka yang seperti ini jatuh ke dalam kesyirikan. Itu sama dengan melakukan tatoyur. Walaupun memang tatoyur itu kebanyakannya umat dia membatalkan apa yang sudah dia rencanakan. Itu kebanyakannya tuh. Dia pengen beli tanah atau beli rumah. Ternyata tiba-tiba di dalam rumah tersebut ada benda yang dia anggap ini akan mendatangkan kesialan. Akhirnya dia batalkan beli rumah tersebut. Ini jatuh kepada tatoyur. Ada orang pengen beli tanah. Ternyata sebagian tanahnya itu ada gelembung, nggak rata. Oh dia bilang, oh ini bakal sial nih, nggak jadilah saya beli tanahnya. Maka ini jatuh kepada tatoyur. Nah ini yang banyak terjadi. Tatoyur itu menjadikan seseorang membatalkan sesuatu yang sudah dia rencanakan untuk dia lakukan. Walaupun tadi termasuk tatoyur juga, dia melakukan sesuatu aktivitas, sebabnya itu bukan karena sebab syar'i, bukan juga karena sebab kauni. Ya, dia lakukan itu karena oh kayaknya saya lagi beruntung nih, saya habis biasanya ketiban apa Umahan yang dianggap untung? Ketiban apa yang dianggap untung? Ketiban duren, mati dong. Ya.
Ya ketiban apalah, dia misalnya habis ketiban buah apel. Oh dia bilang, oh ini hari keberuntungan saya, harus ini saya keluar jalan-jalan. Maka aktivitas yang dia lakukan itu jatuh dalam tatayur karena dia menganggap ketiban apel itu membawa keberuntungan. Nah ini yang dimaksud hadis ini. Innamat tiyaratu ma'amdoga awaddaka. Hanyalah tatoyur itu yang menyebabkan engkau melakukan sesuatu atau engkau membatalkan sesuatu yang ingin engkau lakukan. Nah ini dalil yang terakhir dari bab tentang masalah tatoyur menganggap sial sesuatu karena sebab melihat atau berjumpa atau mendengar sesuatu. Di sini banyak ya masailnya, diantaranya tentang menafikan adanya kesialan karena sebab makhluk. Kesialan itu semuanya berdasarkan ketetapan dari Allah. Yang kedua, menafikan adanya penyakit menular karena sebab kesialan. Yang ketiga, menafikan yang namanya tatoyur. Makhluk tidak bisa mendatangkan mudarat, bahaya, kesialan kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Yang keempat, menafikan burung hantu itu bukan mendatangkan sial. Karena di masyarakat kita juga begitu ya. Kalau ada burung hantu hinggap di gentengnya, maka dia ketakutan. Berarti akan ada yang meninggal dunia. Nah ini termasuk ke dalam tatoyur. Ini dinafikan oleh syariat. Kemudian menafikan juga bulan Safar sebagai bulan sial. Yang keenam, sesungguhnya al-fa'la. Fa'al, kata yang baik, laisa min dalika, tidak termasuk ke dalam tatoyur, bal mustahab, bahkan dianjurkan umahat. Kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kemudian juga yang ketujuh, tafsir dari kalimat al-fa'l, yaitu kalimat yang baik. Kemudian yang kedelapan, annal waqi' fil qulubi min dzalika ma'a karahatihi la yadur. Sesuatu yang terdapat dalam hati kita yang tidak kita sukai, maka itu tidak akan membahayakan kita. Maka kalau muncul perasaan, oh ini saya bakalan sial ini, maka hilangkan itu dengan apa? Tawakal. Semuanya hanya Allah yang bisa mendatangkan bahaya dan mudarat. Ya. Kemudian juga tentang penjelasan yang jelas bahwasannya tatoyur itu bagian dari kesyirikan dan tatoyur itu merupakan perilaku yang tercela. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Selesai pembahasan tentang bab tatoyur ini dengan 8 dalilnya. Untuk materi karena cukupkan, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah, Ustadz Afwan izin bertanya. Apabila merasa beruntung mengenal sunnah sehingga ibadahnya lebih benar dibanding teman-teman yang tidak mengenal sunnah, apakah ini termasuk ujub, merasa lebih baik dari orang lain? Mohon pencerahannya, Ustaz. Iya, pertanyaan yang sangat bermanfaat. Merasa beruntung mengenal sunnah, maka ini salah satu bagian dari tahaddus bin nikmah, membicarakan nikmat kita dengan mensyukurinya.
Tapi hendaknya kita merasa beruntung ini dimanifestasikan dengan amal perbuatan. Jadi bukan dengan cara sekedar berbangga. Berbangga itu apa? Berbangga berada di majelisnya Ustadz Fulan, bangga foto dengan Ustadz Fulan, bangga bisa ngobrol dengan Ustadz Fulan. Bukan itu. Tapi kita mensyukuri Allah kenalkan kita dengan dakwah sunnah ini dengan cara kita tingkatkan ilmu dan amal kita. Maka itu tidak termasuk ujub. Ujub itu definisinya umat, kita mendapatkan satu nikmat dan menganggap nikmat itu karena sebab hasil usaha kita sendiri. Itu tuh yang dinamakan ujub. Makanya orang yang ujub biasanya nggak membuahkan amal kecuali amalnya hanya untuk dipamerkan saja. Makanya jangan sampai seseorang hijrah, tapi hijrahnya hanya untuk pamer. Pamer, oh deket nih sama artis yang hijrah. Oh ikut kajian bersama artis yang hijrah. Bukan itu. Atau itu mah sama aja, dia cuma pamer saja hasil hijrahnya. Maka kalau dia hanya dengan merasa beruntung, dia syukuri itu dengan apa? Dia terus hadir di majelis ilmu, dia terus amalkan ilmu yang dia dapatkan, maka ini tidak masuk ke dalam ujub. Tapi ini salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah kenalkan dia kepada dakwah yang benar, yaitu dakwah sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ustaz mohon pencerahannya. Anak-anak apabila balik dari pondok pesantren pada saat di rumah, qadarullah agak susah untuk diajak melakukan ketaatan, cenderung lalai. Sebagai orang tua sangat sedih dan takut berdosa. Namun tidak lelah untuk menasehati terus. Ya, yang pertama memang terus sabar dalam memberikan nasihat. Karena inilah yang menjadi salah satu tanda kita menjadi orang yang tidak merugi di dunia dan di akhirat. Salah satunya apa? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sabar memang. Kita ingetin terus anak kita dengan lemah lembut. Cara yang paling ampuh, Mbak, kita berikan contoh dulu. Jadi ummahat kalau nyuruh anaknya ngaji, murojaah, ummahat contohkan dulu. Jadi kalau ummahat sudah mencontohkan, mereka akan mudah itu untuk mendengarnya. Yang kedua, kalau masih susah juga, baru tetap sabar, ingatkan dengan lemah lembut, ya. Boleh ummahat iming-imingi dengan hadiah, ya. Karena memang biasanya anak pesantren ini cenderung jenuh. Mungkin mereka merasa di pesantren sudah sering sholat, baca Quran, akhirnya hilang tuh sensitivitasnya dalam melakukan ibadah. Makanya terus kita motivasi, ya, terus kita nasihati, bahkan boleh diiming-imingi dengan hadiah-hadiah. Walaupun nanti ujung-ujungnya kita kasih pemahaman ke depannya betul-betul ikhlas untuk beramal bukan karena hadiah. Maka orang tua harus jadi contoh dulu ketika untuk memerintahkan ketaatan kepada anak-anaknya. Jangan anaknya disuruh ngaji, orang tuanya main HP di kamar.
Ya gimana anaknya mau ngaji juga, ya. Maka yang paling mudah berikan contoh terlebih dahulu. Kalau masih susah baru dinasehati dengan lemah. Wallahu ta'ala a'lam bis. Izin bertanya, apakah ini termasuk ke dalam tatayur? Saat kita belanja, misalnya saya beli makanan. Waktu pertama kali datang, sepi, nggak ada yang beli. Tapi pas saya yang beli, selang berapa lama, data datang pembeli. Pembeli yang lain sampai ngantri. Dan itu bukan sekali, dua kali. Maksudnya gara-gara saya beli gitu, yang lain jadi beli juga. Ini mirip tatoyur, Bapak. Nggak boleh menjadikan kita sebab alasan bahwa itu menjadikan orang lain juga beli. Itu kan bukan sebab syar'i, itu juga bukan sebab kauni. Maka ini bisa jatuh ke dalam tatoyur, nggak boleh. Ya, semuanya ya karena sebab Allah, itu kebetulan aja ummahat yang datang duluan. Ya, baru kemudian orang ikut mengantri di belakangnya. Coba sekali-kali ummahat datangnya agak siang. Kira-kira setelah itu banyak juga nggak yang pembeli yang datang? Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bagaimana jika tatoyur terhadap mimpi? Dari mimpi itu membuat kita jadi membatalkan rencana yang ingin kita lakukan. Termasuk nggak boleh, karena mimpi itu bisa jadi datangnya dari syaitan. Maka nggak boleh, oh saya mimpi kecelakaan, berarti besok nggak usah lah kemana-mana. Nah, ini sama, dia menganggap, dia melihat dalam mimpinya kecelakaan, akhirnya dia batalkan safarnya, ini jatuh ke dalam tatoyur juga. Maka nggak boleh seseorang membatalkan yang ia rencanakan karena sebab dia bermimpi. Ini jatuh juga ke dalam tatoyur. Maka hilangkan itu dengan cara tawakal atau baca doa tadi. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang online ada. Ustaz, saya sering datang jajan ke satu warung yang saya pilih karena tidak ramai. Tetapi setelah saya datang tidak lama menjadi ramai yang datang. Hah? Sama. Berarti mana yang belum? Atasnya lagi mana? Masa. Karena perasaan seperti tidak nyaman, kayak hati, membatalkan rencana perjalanan karena hati tidak enak atau nggak nyaman gitu. Nah ini perlu dirinci, maksudnya hati tidak enak itu apa? Kalau muncul gambaran-gambaran, oh sepertinya saya akan timpa kesialan, oh ini kayaknya hari yang tidak baik, oh ini kayaknya nggak tepat karena kayaknya hati saya sedang nggak enak, maka ini jatuh juga ke dalam tato.
Tapi kalau yang dia maksud nggak nyaman itu memang kondisi fisiknya lagi kurang enak badan, ya, hatinya juga mungkin lagi sedang gelisah, banyak masalah. Nah ini kan dia batalkannya memang karena sebab apa? Sebab kauni, yang mungkin di tengah jalan dia malah nggak merasakan enak gitu. Nah, kalau yang seperti ini maka boleh, itu tidak jatuh dalam tato. Tapi kalau yang dimaksud hati nggak enak ini tadi, dia takut malah akan ketimpa kesialan, ini bukan hari baik untuk safar, itu menjadikan dia takut untuk melakukan safar, baru itu masuk dalam kategori tattoo. Maka tergantung tuh yang dimaksud hati nggak enak itu gimana. Kalau hati memang nggak enak karena sebab hati lagi banyak gelisah, banyak masalah, ya. Tadi juga secara fisik juga lagi kurang enak badan, maka yang seperti ini boleh dan tidak masuk ke dalam tattoo. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi? Hmm. Kalau selain kurma ajwa tidak ada hadis yang menyebutkannya. Yang Rasulullah sebut dalam hadis Bukhari dan Muslim hanya kurma ajwa saja. Hadisnya kan jelas riwayat Bukhari Muslim, man akala sab'ata maratin ajwa. Siapa yang makan 7 butir kurma ajwa setiap pagi, maka dia akan terhindar dari sihir dan racun. Maka di sini Rasulullah hanya sebut kurma ajwa saja. Adapun selain kurma ajwa, Anda belum dapatkan dalil apakah itu kurma sukari, kurma rutop atau kurma yang lainnya, Anda belum dapatkan dalilnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Iya, betul. Hmm. Nah, iya itu namanya tatoyul itu. Karena sebab ada yang jatuh, karena sebab kita lihat ada yang kecelakaan, karena sebab loh tiba-tiba kok mobil di starternya nggak bisa. Nah itu jadi tatoyul, ya. Makanya hilangkan itu dengan tawakal terus, ya. Jadi jangan sampai syaitan justru menghantui itu kan. Kamu baru mau jalan aja mobilnya sudah nggak nyala, sudah nggak usah dilanjutin. Itu namanya tatoyul, ya. Padahal kan nggak ada hubungannya dengan kesudahannya, kecuali memang setelah dicek sama mekanik, ya. Oh ini bahaya, ini akinya sudah rendah ininya, pengapiannya. Kalau memang ada penelitian mekanik yang mengatakan, oh lebih baik jangan pergi dulu karena ini harus diperbaiki dulu. Nah itu baru tidak masuk ke dalam tattoo. Karena memang harus ada yang diperbaiki. Adapun karena sebab takut tadi, oh karena sebab ada yang jatuh, maka itu jadinya sebagai tattoo. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jika makan kurma ajwa di sore hari agar terhindar dari racun dan sihir malam hari, apa tato Ustaz? Ya tidak, kan tadi memang ada dalilnya. Dalilnya berarti itu jadi sebab apa? Syar'i. Adapun tatoyul itu sebab yang tidak didatangkan oleh Allah. Maka itu jatuh tatoyul. Kalau makan kurma ajwa itu ada dalilnya secara syar'i.
maka itu masuk ke dalam sebab syar'i. Maka itu bukan tatoyur. Ketika kita makan kurma ajwa berharap supaya terhindar dari racun dan sihir, maka itu ada sebab syar'i yang kita lakukan. Maka itu tidak termasuk dalam tatoyur. Hah? Kalau makannya sore. Oh, ternyata kalau makannya di sore hari, kemudian dia meyakini akan terhindar racun sihir di malam hari. Maka itu termasuk mendatangkan sebab yang tidak didatangkan oleh Allah juga. Karena yang di dalam hadis itu makan kurma ajwanya di pagi hari 7 butir, ya. Tapi wallahu a'lam, coba nanti Anda cari penjelasan ulama, apakah memang harus dimakan di pagi hari atau memang boleh di siang atau petang, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Nanti bulan depan kita masuk bab yang baru umahat, yaitu bab at-tanjim, bab mempelajari ilmu perbintangan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.